vlog. Terus gue sempet mikir apa emang gue nggak kreatif, tapi gue sosokan masuk dunia konten kreator atau gimana gitu kan. Halo, balik lagi sama gue Rian di podcast Pesan Dari Hati. Selamat datang kembali ya sobat-sobat semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga kita semua baik-baik aja ya, raga juga batin ya tentunya. Oh iya sobat-sobat, podcast Pesan Dari Hati pada episode kali ini kedatangan bintang tamu spesial. Penasaran gak? Kalau gitu langsung kita sapa aja ya. Hai Selina. Halo semuanya. Panggilnya Selina apa gimana nih? Iya boleh panggil Selina, boleh panggil Cece juga boleh. Apa kabar Sel? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga di akhir tahun ini nggak akan menyukai semangat kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oh ya teman-teman, kenalin ya, Selina ini atau Cece ini adalah seorang mahasiswa memiliki pengalaman terjun dalam dunia konten kreatif. Kebetulan banget pada episode kali ini kita juga bakal membahas mengenai dunia konten kreatif dari mulai definisi, apa aja yang terjadi dalam konten kreator, hingga pada teknik-teknik untuk menjadi seorang konten kreator baik tentunya. Oke, dan nggak lama lagi kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Saya kira perihal konten kreatif, ini bakal jadi topik yang menarik banget ya buat dibahas karena konten kreatif ini sekarang lagi naik daun. Ini adalah salah satu bidang komunikasi yang saat ini lagi marak-maraknya dilakukan oleh banyak orang karena emang dibutuhkan di masa modern yang penuh akan dunia digital seperti sekarang ini. Tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh mengenai konten kreatif, kenalan dulu dong. Halo semuanya, gue Selina. Gue mahasiswa D3 Hubungan Masyarakat di UMJ. Sekarang udah semester 5. Dan gue pernah beberapa bulan, 2 bulan bekerja di salah satu butik baju muslim sebagai konten kreator di platformnya Instagram. Masih mahasiswa, masih semester 5. Kita seumuran ya. Nah, tapi hebatnya nih, lu tuh sekarang udah punya pengalaman buat jadi seorang konten kreator. Dan tentunya juga pasti jarang kan ada mahasiswa yang bisa belajar sambil menghasilkan uang. Nah, tapi nih ya, lu sebenarnya tahu konten kreator ini atau dunia konten kreator ini dari apa sih? Dan biar teman-teman lebih tahu juga, sebenarnya konten kreatif ini istilahnya tuh apa sih? Kerjanya bagaimana juga? Penjelasan lebih spesifik itu kayak gimana tentang konten kreatif? Nah, konten kreatif atau konten kreator itu kan konten kreator ya, membuat konten. Jadi sebenarnya kita membuat konten aja sih, memberi informasi kepada audiens kita. Nah, platformnya ini banyak, ada Instagram, Twitter, dan YouTube, dan juga TikTok, dan bidangnya itu juga beda-beda kan. Kalau kita juga lihat YouTuber tuh konten kreator gitu. Terus di Instagram juga mungkin ada kan konten kreator yang mungkin nge-review suatu beauty products atau ngasih tutorial masak. Nah itu sebenarnya konten kreator juga. Dari TikTok juga sekarang juga banyak kan konten kreator. Jadi ya konten kreator yang membuat konten yang menaruh yang target itu audiens yang banyak. Berarti mungkin kesimpulan ini ya, kalau misalnya teman-teman tadi dengar kata Selina, konten kreator ini lebih kepada pekerjaan di mana kita membuat atau meng-create sebuah konten, di mana konten ini ya sesuai dengan tujuannya. Mungkin tujuan masing-masing kan orang beda-beda ya, untuk di-upload di media sosial, dan juga isi kontennya menarik juga informatif tentunya. Nah, makanya karena kan sekarang ini kan kita juga lagi marak-maraknya nih penggunaan media sosial kayak Instagram, YouTube, bahkan TikTok yang sekarang juga lagi ramai nih diperbincangkan. Kehadiran platform media sosial ini akhirnya memunculkan potensi bagi para konten kreator yang ada di luar sana. Nah, saya dong Cek, apa sih sebenarnya yang bikin lu mau gabung ke dunia konten kreator ini? Awalnya gimana tuh kita bisa jadi seorang konten kreator di butik tadi ya? Ya. Jadi awalnya tuh gue dimintain tolong sih sama temen gue, jadi dia tuh mau resign. Terus dia minta tolong gue, jadi gue tuh bikin konten kreator di butik baju muslim, gak jauh sih, kayak 5 menit doang dari rumah. Terus jadi si butiknya ini tuh ordernya tuh jalan banget, bahkan udah punya agen di mana-mana, udah punya brand sendiri malah. Nah tapi di online ini enggak selancar di offline-nya gitu.
Jadi si ownernya ini minta tolong milenial gitu kayak kita yang lebih ngerti untuk bantu mengelola bisnis online-nya gitu. Nah, gue ini kerjanya berdua waktu itu. Gue nge-handle konten Instagram, dan partner gue ini nge-handle marketplace kayak Shopee, Lazada gitu. Jadi kita ada job desk-nya masing-masing. Itu sih Kak ceritanya. Gitu. Berarti waktu pas jadi content creator dulu lu lebih fokus pada platform Instagram. Betul lah. Tapi mungkin gue juga penasaran nih. Kira-kira buat menciptakan atau memproduksi sebuah konten Instagram yang menarik juga informatif nih, yang udah lo lakuin selama jadi content creator, itu tuh tahapannya ada apa aja sih? Nah, karena gue lebih ke konten marketing gitu, jadi gue biasanya cari ide dulu nih, gue tuh mau post apa, gue tuh mau post produk, atau gue mau nge-post tips, atau gue mau nge-post diskon, atau gue mau nge-post hari-hari besar gitu. Pertama pasti gue cari ide dulu nih. Dicari ide, kita cari bahannya. Kalau misal gue mau nge-post tentang produk terbaru, pasti gue cari fotonya, terus baru gue edit yang enak dilihat gitu. Nah, terus tips juga nih, gue waktu itu lebih masukin foto-foto gue sebelum dia akun Feeds itu di aplikasi Anam. Jadi aplikasi Anam ini lebih ke preview sebelum kita upload sih. Jadi lo bisa tahu nih kalau foto yang ini sampingnya apa, terus atasnya apa. Jadi pas dia upload di Feeds udah enak dilihatnya. Jadi nggak hapus gara-gara kurang enak atau kurang masuk di Feeds. Nah, setelah gue pakai aplikasi Anam, kalau misalnya udah bagus, baru gue lanjut untuk bikin captionnya. Nah, untuk bikin caption ini juga nggak sembarangan ya. Maksudnya ada teknik. Nah, ini bisa termasuk ke copywriting. Jadi kalau di copywriting itu gue sempet belajar sedikit sih. Jadi kalau untuk di caption itu gue lebih masukin ke problem solver dari target market gue nih. Misalnya gue nge-post foto baju muslim, terus gue di captionnya tuh bilang kayak, pernah nggak sih kita kegerahan baju muslim gitu? Pernah nggak sih kita bingung kalau pakai baju muslim tuh pakai baju apa yang cocok ke kondangan atau acara casual? Nah, di situ baru gue breakdown nih, kayak gue ngasih tahu, oh ini tuh cocok banget buat kalian pakai kalau mau acara yang lama karena bahannya enak, nyaman, dan juga cocok banget dipakai ke acara casual maupun kondangan. Jadi gue lebih ngasih ke lebih ngasih jawaban atas masalah-masalah atau concern target market gue gitu. Itu berarti memang salah satu trik pemasaran juga sih, karena kan memang informasi pemasaran yang kita berikan kepada masyarakat itu ya, selain menginformasikan soal produknya, kita juga harus memikirkan bagaimana kita dari posisi si klien ini. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Apa yang dibutuhkannya, apa yang dicarinya gitu. Berarti nih ya, kalau misal ngomongin lagi soal content creator, tadi misalnya tujuan dari perusahaan ini adalah untuk mempromosikan produknya, dari produk butik baju misalnya. Terus berarti lu nih sebagai content creator itu membuat pesannya dari bentuk digital ya, kayak desain gitu-gitu, yang isinya yang memang merepresentasikan apa yang ingin disampaikan. Nah, ditambahkan dengan caption tadi, berarti gabungan antara digital, gambar digital atau desain digital juga dengan caption atau copywriting tadi kan. Itu jadi sebuah konten yang kita sebut atau kita kenal sekarang sebagai konten kreatif. Oke nih, tapi kreatif yang ada yang bilang kreatif ini biasanya ada tantangannya, karena kan biasanya kalau kita bilang kata kreatif itu pasti selalu berkutat sama waktu dan juga tuntutan bagi kita sendiri untuk mencari ruang-ruang gue ide-ide baru. Nah, kira-kira nih ya, selama lu jadi content creator 2 bulan di butik tadi, itu ada tantangan gak sih? Karena gue juga sebenarnya dulu waktu pas masih jadi OSIS nih gue ya di bidang ini juga bikin konten buat Instagram, ya, YouTube, dan ya yang gue temuin ya kadang gue juga pernah mentok gitu kalau harus nyari suatu ide yang baru gitu. Nah, lu gimana? Nah, pastinya menurut gue setiap konten kreator tuh pernah menemukan kreatif blog ya, kita sebut tuh biasanya kreatif blog. Artinya ya kita nge-stuck aja gitu, dan nggak ada ide kreatif. Nah, gue nih pernah kreatif blog, terus gue sempet pikir apa emang gue nggak kreatif tapi gue sosokan masuk dunia konten kreator atau gimana gitu kan. Akhirnya gue nanya sama salah satu temen gue yang
juga pernah kreatif vlog dan rentang waktunya itu bervariasi. Kalau dia nih dia bilang dia bisa 1 sampai 2 bulan gitu. Kalau gue sih kayak 3 mingguan gitu sih. Nah, kreatif vlog ini juga kan dipengaruhi sama berbagai macam aspek ya, kayak misalnya kita nggak ada referensi atau mungkin lingkungan kerja kita kurang enak untuk memproduksi inspirasi kreatif gitu. Jadi sekalian aja kali gue kasih tahu ini ya, cara penanggulangannya gitu. Boleh. Nah, gue nanggulangannya sih pertama gue cari-cari referensi ya. Biasanya gue cari di podcast lain ataupun gue cari di Pinterest, tuh udah banyak banget. Terus biasanya gue ngerjain kontennya tuh di luar. Jadi tempat kerja gue tuh, tempat gue bikin tuh kayak blog gitu loh. Jadi luar di luar. Iya betul. Jadi depannya tuh papan, terus minyak papan. Terus jadi sejauh mata memandang tuh ya udah kayak papan sama ruangan biasa. Jadi gitu ya. Jadi menurut gue kurang aja sih untuk kita bisa memproduksi konten gitu. Jadi gue ngerjainnya itu entah gue kerjain di McD atau KFC atau di mall atau dimanapun tempat yang berbeda dari tempat kerja gue. Itu ngaruh juga sih. Ya gue juga setuju sih, karena gue juga kalau gue beda. Kalau gue mungkin kan kalau lo harus cari tempat yang enak dan nyaman buat kerjanya. Tapi kalau gue itu dimanapun tempatnya ya, di kamar tidur gue juga masih bisa menciptakan ide kreatif gitu, asalkan ya kalau gue cuma butuh 2. Pertama tidur, kedua makan yang banyak. Gue harus nyiapin cemilan kalau lagi harus bikin kreatif gitu. Emang harus nyaman sih kalau kita mau produce konten gitu. Ya pasti menyesuaikan sama pribadi masing-masing juga ya. Apa yang bikin kita nyaman, itulah yang bakal jadi jalan kita untuk berpikir kreatif. Oke deh, setelah kita ngomongin panjang lebar nih soal konten kreatif, penasaran juga deh gue, kan lu mahasiswa ya sama kayak gue dan mungkin teman-teman yang lain nonton ini ya, teman-temannya yang pada nonton ini. Gimana sih cara seorang mahasiswa kayak lu nih bisa manajemen waktu dan membagi pekerjaan dengan konten kreator yang jadi pekerjaan lo waktu itu? Nah, kebetulan banget kemarin tuh gue jadi konten kreator tuh pas banget lagi libur kuliah tuh 2 bulan, jadi gue ngisi waktunya jadi konten kreator kan. Nah, tapi kalau misalnya gue lihat dari konten kreator lain, mereka tuh dijadwalin kayak misalnya jam segini sampai jam segini mereka ngerjain kuliah, terus jam segini sampai jam segini mereka bikin konten. Karena kan setiap orang tuh inspirasi datangnya beda-beda ya, ada yang pagi-pagi lah dari inspirasi atau ada yang malam-malam gitu. Nah, itu bisa sih ngocok dulu, terus lo ngerjainnya di jamnya udah tentuin. Atau bisa juga mainnya hari, misalnya terus hari ini lo bikin konten, terus hari ini lo ngerjain tugas lo yang lain kayak tugas kuliah. Sebenarnya menyesuaikan aja sih enaknya kayak gimana. Cuman yang penting itu kita harus konsisten sama waktu atau jadwal yang udah kita bikin. Jadi bikin kontennya ngepost itu nggak molor-molor, karena ngepost molor sama ngepost sesuai jadwal tuh ngaruh sama audiens kita gitu. Berarti emang harus bikin time schedule ya? Betul, time schedule. Nah kalau gitu berarti ya emang nggak ada batasan juga buat kita. Meskipun kita mahasiswa, kita juga tetap bisa berkarya, kita bisa menciptakan hal-hal kreatif, juga bisa untuk kerja di bidang konten kreator ini gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan, tapi ya tetap harus ada konsistensi. Nah ngomongin soal teknis nih, gimana sih kalau sebuah konten itu kan dibuat pasti pakai ada alatnya ya, terutama kan buat ngedesain kan biasanya kalau gue suka pakai Corel Draw atau Photoshop. Kalau sendiri waktu jadi konten kreator dulu lebih suka pakai software apa sih buat meng-create sebuah konten yang menarik? Nah, karena zaman sekarang ini banyak banget software editor dan sudah sangat berkembang ya. Jadi gue 60% mungkin gue pakai Canva aja sih, karena dia lebih user friendly dan dia gampang lah, cuma masukin doang. Dan gue kebetulan purchase yang premiumnya, jadi gue dapet full pack konten di Canva. Terus gue juga pakai Adobe Photoshop, itu cuman kayak ngekrop foto gitu sih yang nggak bisa dilakukan di Canva, gue lakukan di Photoshop. Itu untuk foto. Nah kalau untuk video bisa di InShot atau Premiere Pro. Gitu. Tapi ya emang gue juga beda nih sama lo. Gue lebih cenderung ke Corel, dan kalau buat videonya gue lebih suka pakai Vegas Pro. Tapi ya tetap aja ya, semuanya kan balik lagi ke individu masing-masing. Bukan masalah alat, tapi ya masalah individu itu untuk kita ide kreatifnya ya. Kayak gitu. Nah
Ada nggak sih Ceh pesan mungkin dari lu nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga punya niat buat gabung jadi bagian dari konten kreatif ini dan jadi seorang konten kreator? Nah, pesan gue mungkin kalian mulai aja dulu dari platform kalian masing-masing. Misalnya disukai juga nih sama interest kalian. Kalau misalnya kalian punya interest untuk isu lingkungan, nah kalian bisa bikin konten tentang isu lingkungan di di Instagram kalian gitu. Nah terus untuk software itu sebenarnya kayak yang gue bilang tadi ya, nggak harus pakai software yang pro banget kayak CorelDRAW ataupun Photoshop gitu. Lo bisa mulai pakai Canva yang user friendly yang emang lo paham gitu, karena yang penting yang konten yang lo hasilkan gitu. Terus mungkin kalau misalnya dimulai dari platform tersendiri itu mungkin pemikiran kan kayak takut gue dijudge, takut gue segala macam. Nah, kosan gue jangan takut sih, karena mulai aja sumpah sayang banget kalau misalnya hambatan lo di situ terus lo nggak mulai terus lo pasti lo bakal nyesel juga. Kenapa ya gue nggak mulai? Emang butuh waktu, cuman coba aja, karena gue juga kadang-kadang nge-post konten tentang isu yang gue tertarik di Instagram gue sih. Awalnya juga takut gitu, cuman setelah gue post, enggak kok nggak seseram, nggak menakutkan yang gue pikirkan gitu. Malah bagus kalau misalnya ada yang ngajak diskusi, ada yang ngebales konten lo, jadi lo ngerasa ada TikTok gitu loh sama followers lo kalau di Instagram. Itu sih caranya. Jadi ya kita nggak boleh takut buat mulai. Betul. Mulai dulu, hasilnya ya belakangan, nanti kita udah usaha. Betul. Juga mau nambahin, untuk konten kreator ini seperti yang gue bilang tadi kan bisa di platform kita sendiri ya. Kita bisa mulai dari situ tanpa kita tuh harus susah kayak apply ke perusahaan mana nih butuh jasa konten kreator. Nah, menurut gue mulai aja dulu sih dari yang kecil. Nanti kalau misalkan udah punya portfolio nih kan lebih gampang juga aksesnya, lebih punya opportunity kalau kalian mau apply ke perusahaan yang membutuhkan konten kreator. Tapi ya menariknya juga nih, konten kreator ini kan nggak selamanya harus kerja di perusahaan sih. Karena sekarang pun kita juga udah mengenal istilah yang kerja lepas itu namanya freelancer. Nah, ya menurut gue konten kreator ini jadi salah satu bidang yang berpotensi juga menjadi seorang influencer yang bisa kerja di rumah, nggak terikat sama perusahaan dan punya tenggat waktu yang ya sebebas kita. Betul. Oke deh kalau gitu, makasih aja buat jawaban dan waktunya. Makasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Ini informasinya menarik banget sih, bermanfaat buat gue dan semoga bermanfaat juga buat kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. See you.